Jangan tanyakan yang kosong, gunakanlah yang isi, yang ada isi itu. Pada waktunya nanti mana tahu saya ingin jadi anggota DPD RI seperti Bang Ardi, seperti Datuk, saya sudah dikenal orang di semua kabupaten kota kan itu. Yang saya ingin sampaikan atau ingin abang cakapkan adalah bagaimanakah pertahanan keagamaan kita di pulau-pulau terluar itu. Dan sambil jalan kita tebarkan itu yang namanya kapas. Kita tebarkan kapas itu, kemudian kita balik lagi untuk mengutip kapas itu tak akan dapat lagi. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap tentang Kepulauan Riau adalah cakap tentang kepulauan, yaitu suatu provinsi yang terdiri dari banyak pulau. 96% dari tebaran Selat Melaka sampai Laut Cina Selatan. Tapi kata orang, ada surga laut yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan itu, yakni adalah sebuah kabupaten termuda yang kita kenal dengan Kabupaten Anambas. Tapi saya tidak bercerita tentang kabupaten dan keadaan pulau-pulau itu. Saya akan berbincang dengan teman saya, sahabat saya yang saat ini bertugas di Kepulauan Anambas dan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas. Selamat datang Dr. Haji Erizal. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Datuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau panggil adik tak enak. Tapi saya panggil abang saja karena orang Melayu abang berabang. Siap. Bang Erizal adalah sahabat saya seperguruan. Karena kita sama-sama menyelesaikan doktor di UTSM. Dan saya tahu perjuangan abang terutama di daerah Kepulauan Riau berada dari pulau ke pulau. Kalau boleh saya tahu, pulau mana tempat abang pertama menikmati Kepulauan Riau? Baik, terima kasih. Untuk Kepulauan Riau, pada waktu itu kita masih bergabung dengan Riau. Ya. Dan begitu saya tamat sekolah tahun 1994, tamat kuliah maksud saya di kampus sudah ikut tes dan alhamdulillah saya waktu itu alumni terbaik IAIN dan ikut tes di kampus dan saya lulus sebagai calon pegawai pencatat nikah. Di Diklat di Jakarta bulan Juli dan sampai Agustus tahun 95 dan setelah itu bulan September pulang langsung ditugaskan di Kepulauan Riau pada waktu kita masih Riau, yaitu di Pulau Belakang Padang, Kota Batam. Belakang Padang. Jadi pertama kali mencatat orang kawin, orang nikah dan sebagainya di Belakang Padang lah. Di Belakang Padang awalnya. Belakang Padang. Dan ini tentu menarik karena Belakang Padang adalah Pulau Penawar Rindu. Betul. Apa yang dirindukan abang selama bertugas di Belakang Padang? Nah, Belakang Padang ini kan masyarakatnya sangat familiar sekali. Dan di Belakang Padang itu, selain saya sebagai pegawai kantor urusan agama di sana, saya juga dan namanya pegawai baru, kita tinggalnya pun belum berani untuk menyewa rumah karena waktu itu ya masih bujang. Belum, sudah berkeluarga, tidak bujang lagi. Sudah berkeluarga. Tapi waktu itu ada pengawas kita yang baik dan sudah meninggal dunia. Beliau waktu itu mengelola, ya saya juga punya hutang nih sama kejaksaan. Kantor kejaksaan lama di Belakang Padang itu ada TK Adiaksa, istri saya ngajar di TK Adiaksa dan kami tinggal di salah satu ruangan di TK itu waktu. Satu ruangan luar biasa perjalanan. Nah, itu tapi disitulah yang dirindukan sekarang. Disitulah yang dirindukan karena dari Belakang Padang itu tahun 96 saya mulai bergabung dengan yayasan namanya Yayasan Amanatul Ummah di Belakang Padang. Kemudian mengajar, setelah itu beberapa bulan setelah itu saya diamanahkan ketua yayasan untuk menjadi kepala Taman Pendidikan Al-Quran di sana. Dan alhamdulillah pada waktu itu terus berkembang, TPQ-nya muridnya sampai 200 lebih. Kita nggak muat lagi lokal pada waktu itu. Gurunya pun sampai 25-an orang. Masuknya berganti-ganti seperti itu. Dan saya belum tahu waktu itu di Batam sepertinya belum ada yang namanya wisuda santri.
belum ada namanya Pekan Muharram yang dirangkai dengan wisuda santri, kita di belakang sudah. Belakang Sudah padang ada. sudah kita bikin pada waktu itu. Karena ada kreatornya, Ya. seorang yang bernama Erizal, pegawai baru di belakang padang. Nah, Tapi saya ingin mempercepat perjalanan abang nih. Saya sebenarnya banyak ingat abang nih sebenarnya urusan haji. iya, Kenapa sampai di sana juga? betul. Jadi tahun 2000 bulan Desember saya dimutasi ke kantor Kementerian Agama, waktu itu Kandepak Kota Batam, dan di Kandepak Kota Batam ini saya sudah mengurus haji. Jadi katakanlah 2001 awal sudah mengurus haji, karena saya waktu itu menjabat sebagai kepala subseksi urusan agama Islam. Jadi yang menjadi leading sector saya adalah kepala kantor-kantor urusan agama, kemudian zakat, wakaf, termasuklah haji di situ dan kemasjidan. Jadi kita sudah mulai terlibat mengurus haji pada waktu itu. Begitu ada embarkasi haji Batam, kita sudah menjadi panitianya. Kemudian tahun 2003 saya diamanahkan menjadi eselon 4. Kalau tadi kasubsi eselon 5, jadi kasih haji, zakat dan wakaf. Jadi sudah ngurus haji lagi terus. Kemudian 2006 saya dimutasikan ke Kanwil, masih sebagai kasih haji, kasih perjalanan haji. Tapi 6 bulan saya di sana sudah di PLT kan sebagai kepala bidang haji. Tak salah, kita malah pernah sama-sama menjadi, saya pengawas haji, Bang Rizal 2011 tugas haji. Dan Kita- saya tidak pernah melupakan itu, karena waktu itu Bang Hardi datang, Datuk datang dengan rombongan, dan setelah meninjau maktab kami, Datuk kasih saya uang 100 rial. Tetapi itu jadi cerita penting saya. Kenapa? Saya habis memberikan uang 100 rial kepada sahabat saya yang kuliah di Yaman. Ya, ada anak muda di samping Ya. waktu itu. Ya. Setelah itu Datuk datang ngasih uang 100 rial. Ya Allah, Tuhan langsung balikkan uang saya yang 100 rial saya berikan itu melalui Datuk. Tapi itu ternyata belum selesai. Sorenya saya jalan-jalan keluar ketemu dengan Pak Sekda, sekarang waktu itu dia naik haji dengan keluarganya. Kasih saya uang 100 lagi, tapi bukan 100 rial tetapi 100 US dollar. Waduh, Luar biasa sedekah berantai dan Allah lipat gandakan luar biasa. Saya pun dapat dari orang juga 100 rial itu. Bang Rizal, kita berpindah. Abang urus haji, tak salah abang berbelok menjadi kepala Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Betul. Iya, berapa lama di Bintan? Di Bintan itu saya 4 tahun 3 bulan 15 hari saya di sana. Berarti lama sekali di Bintannya ya? Lama di Bintannya, dan selama di Bintan itu selain sebagai kepala kantor, kita juga kuliah di Malaysia pada waktu itu. Ternyata peluang untuk kuliah di Malaysia itu ada di Bintan pada saat itu saya kuliah Iya, di betul. Bintan. Dari sana baru berpindah lagi kepala kantor Kemenak Batam. Betul. Berapa lama di Batam? 1 tahun 5 bulan. Pendek saja. Pendek saja, karena saya berpikir mungkin kalau untuk Batam ini kan namanya favorit, pasti banyak yang kepingin. Oh Nah, gitu. yang Jadi jelas biar cepat banyak yang bergilir ya. banyak yang bergilir, dan Iya. saya merasa senang aja dipindah di banyak tempat. Pada waktunya nanti mana tahu saya ingin jadi anggota DPD RI seperti Bang Hardi, seperti Datuk, saya sudah dikenal orang Suara- di kabupaten kota kan itu. Tapi ada satu saya ingat waktu menjadi kepala kantor Kementerian Agama Batam, ada abang mengajak saya bersama-sama yang lain meresmikan sebuah tempat. Namanya apa itu? Di Kemenak itu waktu itu. Ya, kita di Batam pada waktu itu ada beberapa inovasi yang kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu. Pertama, saya dapat informasi dari kawan-kawan, belum pernah ada di Batam ini yang kita mengadakan acara yang dihadiri oleh semua instansi vertikal dan hadir 5.000-an orang, dan itu pernah kita adakan di Batam pada saat jadi kepala, pada saat Hari Amal Bakti. Tapi itu ternyata belum. Kita juga bisa mengadakan jalan sehat kerukunan yang dihadiri oleh belasan ribu orang. Kita juga bisa mengadakan hari santri yang dihadiri oleh lebih kurang 10.000 orang. Dan kita juga membuat pusat pelayanan haji dan umrah terpadu. Nah, itu maksud saya. Kemudian ada juga yang namanya pelayan terpadu satu pintu. Ya, Nah, itu yang betul. kita bikin Ya. di Batam pada waktu yang singkat itu. Jadi ada jejak, Ada jejaknya. jejak sejarah, jejak prestasi juga. Betul. Namun setelah itu bukan menghilang, abang menjauh. Menjauh itu bukan menjauh dari silaturahim dengan saya, tetapi menjauh jarak, berada di Anambas. Nah, di sini kita mulai cakap, jangan tak cakap kita. Siap. Anambas adalah satu kabupaten yang berada betul-betul perbatasan, dan ia menjadi tumpuan pertahanan.
Yang saya ingin sampaikan atau ingin Abang cakapkan adalah bagaimanakah pertahanan keagamaan kita di pulau-pulau terluar itu. Baik. Anambas ini mempunyai 255 pulau. 255 pulau. Termasuk pulau bawah. Termasuk pulau bawah. Yang dianggap surga Yang di dianggap bawah surga laut. di bawah, dan itu se-Asia tropis yang tercantik ada di situ. Masya Allah. Dari 255 pulau itu hanya 26 yang ada penghuninya. 10%. 10%, sisanya masih kosong. Dan ada 3 pulau besar di sana. Yang pertama yang menjadi ibu kota kabupaten yaitu Pulau Tarempa atau Pulau Siantan. Kemudian yang tempat perusahaan minyak di situ ada namanya Pulau Palmata. Di situ Palmata. Kemudian satu lagi, ini sebetulnya pulaunya lebih besar dan lebih datar, yaitu Pulau Jemaja. Di sanalah Letung dan yang di situ. Nah, inilah pulau-pulau besar di samping pulau-pulau kecil yang lainnya. Jadi cara kita untuk melakukan pembinaan keagamaan di sana tentunya dengan perpanjangan tangan kita dari Kementerian Agama yang ada di setiap pulau-pulau ini tadi. Jadi di kecamatan, walaupun kita belum bisa mengisi semua kecamatan yang ada di sana dengan KUA, tapi kita di sana ada 3 kecamatan yang ada kepala KUA-nya, yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmata, dan Kecamatan Jemaja. Nah, mereka inilah juga yang mewakili di beberapa kecamatan lain yang sudah terjadi pemekaran, karena sekarang di Anambas itu ada 10 kecamatan. Nah, kalau dulu 3, sekarang udah jadi 10. Nah, disinilah kita menempatkan staf-staf kita yang ada di sana, dan kita juga di sana ada namanya penyuluh agama. Penyuluh agama pegawai negeri (PNS), ada penyuluh agama honorer. Nah, mereka inilah yang juga banyak membantu kita dalam hal pembinaan keagamaan. Dari jarak antar pulau, juga keterbatasan jumlah penyuluh, juga katakanlah kabupaten baru. Abang kan juga tadi saya cerita ada di Kabupaten Batam, di Bintan, di provinsi yang rasanya mungkin persoalan birokrasi, distribusi tugas mungkin lebih mudah. Tapi di Anambas bagaimana? Kira-kira Abang menghadapi yang perbedaannya, saya rasa saya terasa gitu. Iya. Pertama, melalui KUA kita berikan pembekalan kepada mereka untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Dan ini yang saya rasakan sangat besar sekali pengaruhnya di sana. Kita di sana ada kegiatan namanya subuh keliling. Nah, subuh keliling ini kita keliling masjid-masjid yang ada, di mana kita katakanlah saya hadir di satu tempat, kita adakan subuh keliling dan juga maghrib mengaji di sana. Jadi kita sekalian ketemu dengan masyarakat dan mengajak masyarakat menyampaikan pesan-pesan pemerintah dan pesan-pesan agama pada saat itu. Kemudian pada saat kegiatan hari-hari besar keagamaan, turun ke pulau-pulau dan kita mengajak. Bahkan saya beberapa kali tidur dengan masyarakat di pulau itu, mengajak masyarakat. Jadi saya ajak satu kantor, kita tidak kita charter pompong saja. Charter pompong, bawa keluarga sekalian piknik, kita pergi ke pulau, dan pada saat sampai di pulau, kalau hari itu hari Jumat, kita langsung khatib di sana. Selesai sholat Jumat, kita adakan pembinaan majelis taklim. Setelah itu maghribnya kita adakan maghrib mengaji. Kemudian subuhnya kita adakan subuh keliling. Sekalian kita tidur di tengah masyarakat, sekalian ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Kadang-kadang sampai larut malam kita. Jadi diletakkan di mana biasa saja. Biasa saja. Karena dulunya juga pernah bertugas di pulau-pulau. Iya. Sekarang kembali ke pulau, nikmati anugerah pulau. Iya, dan ini ternyata suatu anugerah yang luar biasa. Karena di Anambas itu, kalau kami menamakan itu Al-Jannatul Khafiyah, surga yang tersembunyi. Karena cantik luar biasa. Kemudian alhamdulillah di musim Covid sekarang ini Anambas masih tergolong zona hijau. Betul. Jadi disitulah kita melihat keagungan Allah dan kita mensyukuri nikmat Allah. Iya. Saya rasa Abang mendapatkan satu lagi barokah di situ. Luar biasa. Karena setelah dalam gemerlapan Batam, menikmati bagaimana murninya alam, murninya kehidupan. Tetapi ada satu juga hal mungkin
banyak tugas keagamaan yang mungkin harus Abang sampaikan kepada masyarakat. Betul. Ya, betul. Jadi begini, saya pernah membaca satu buku namanya Setengah Isi Setengah Kosong. Setengah isi setengah kosong. Mungkin Atu pernah baca itu. Ya, kalau ini sebenarnya kosong. Setengah Isi Setengah Kosong itu dia menceritakan di sana bagaimana ada sebuah perusahaan, mohon maaf, perusahaan ini adalah perusahaan konveksi yang membuat pakaian dalam. Nah, dia ingin mengadakan perluasan perusahaannya di daerah pedalaman Papua. Kemudian dia utus salah satu manajernya ke sana. Coba Anda survei ke sana. Apakah perusahaan kita nanti kalau kita buka di pedalaman ini nanti akan berkembang di sana? Lalu dia adakan survei. Manajer pertama ada pergi survei, tengok masyarakat yang sana nggak pakai baju, pakai koteka, lapor pulang. Tuhan, ini di sana itu kalau kita buka perusahaan tidak akan laku karena di sana orang tidak pakai pakaian. Lalu yang bosnya ini penasaran, masa iya seperti itu? Diutus lagi manajer yang kedua. Pulang dia melihat hal yang sama, tapi dia pulang punya kesimpulan yang berbeda. Apa dia katakan? Tuhan, kalau kita buka perusahaan di sana, perusahaan kita akan maju. Kenapa? Di sana belum ada orang berpakaian, jadi perusahaan kita akan maju, orang akan pakai pakaian di sana. Dua kesimpulan yang kontradiktif. Tapi dengan objek yang sama. Sama. Iya. Maka saya melihat dan mengambil kesimpulan di sana. Satu tempat itu tergantung dari sudut pandang mana kita. Betul. Apakah kita melihat kekurangan, mohon maaf kalau saya katakan kekurangan atau karena kita masih baru kabupaten di sana itu menjadikan kita itu sebagai suatu kekurangan, maka kita akan melihat kelemahan-kelemahan terus. Tapi kalau kita melihat kekurangan dan ketertinggalan kita di daerah itu sebagai sebuah peluang, maka itu adalah peluang kita untuk memajukan daerah itu. Dan saya ingin yang terakhir ini, bagaimana dengan kekurangan yang ada itu kita bisa memberikan kontribusi untuk daerah. Apa kata Jack Ma? Nah, ini kalau kita kutip kata Jack Ma. Di mana ada kelemahan, di mana ada kekurangan, di situ ada peluang. Betul. Jadi ada orang kampung, saya tak ikut Jack Ma lah. Saya diajarkan juga. Iya. Kalau ada gelas dan separuh berisi, separuh kosong, jangan tanyakan yang kosong, gunakanlah yang isi, yang ada isi itu. Itulah kata pesan-pesan orang tua. Betul. Tapi Abang bilang tadi ada buku. Doktor kita Bang. Udah banyak Abang buat buku? Saya kalau nulis buku sekarang satu sudah 3 kali terbit. Kemudian cetak ulang lah. Tiga kali cetak ulang. Iya. Dan berarti bestseller itu. Entahlah apalah namanya itu kan. Nah, sekarang buku kedua lagi proses editing. Iya. Jadi buku pertama judulnya apa Bang? Buku pertama judulnya Renungan Ibadah Haji. Renungan Ibadah Haji. Jadi, pengalaman haji Abang? Jadi di dalam itu kita melihat memang selama ini buku-buku yang beredar dan manasik-manasik yang diberikan oleh para tutor manasik kita atau pembimbing manasik kita itu kan banyak bercerita tentang teori-teori. Bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara memakai pakaian ihram, dan apa rukun wajib hajinya. Tetapi sangat sedikit sekali yang membahas tentang apa makna-makna di balik itu. Nah, maka renungan ibadah haji ini menceritakan kalau kita memakai pakaian ihram, kenapa kita memakai pakaian putih dan tidak berjahit? Betul. Apa maknanya? Maka disinilah saya uraikan dalam renungan ibadah haji itu bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk membuka pakaian, terutama yang laki-laki, dan diganti dengan pakaian yang berjahit, karena baju atau pakaian inilah sesungguhnya adalah topeng sesungguhnya. Karena dengan pakaian membuat orang merasa dia lebih. Mohon maaf, orang yang berpangkat, dia merasa saya ini kan lebih tinggi pangkatnya dari Anda, maka saya minta Anda servis saya sesuai dengan pangkat yang saya punya. Betul. Jabatan yang saya punya. Begitu juga orang yang bawah merasa oh itu orang hebat, itu ini. Maka di dalam itu dijelaskan kenapa kita disuruh membuka topeng-topeng itu, karena Tuhan tidak melihat itu ternyata. Betul. Karena yang mulia itu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita uraikan. Kemudian kenapa kita tawaf? Apa makna spiritual yang kita ambil dari ibadah sa'i? Di situ ada kita jelaskan di dalam renungan ibadah haji itu. Jadi di balik ada apa di balik ibadah itu maknanya apa yang dapat diambil. Betul. Sehingga mungkin dari sana para jemaah kita dia lebih memperdalam, bila dia tersentuh mungkin insya Allah dia akan lebih mabrur insya Allah. Betul. Ya, sebetulnya mabrur inilah kadang-kadang orang mengartikan mabrur secara mabrur ini ada dua ininya. Pertama ada
orang yang balik haji itu kembali iwadi ila fitrah, kembali kepada fitrah. Kembali ke fitrah ini artinya dosa-dosanya sudah terampuni dan dia dimulai dengan catatan yang baru lagi. Tetapi kalau mengartikan fitrah seperti itu lagi, maka nanti ada yang salah pemahaman. Kenapa? Ini nanti sama aja orang pergi haji itu sama dengan pengakuan dosa, habis itu dibuat dosa yang baru lagi. Nanti dia pergi lagi untuk hapus dosa lagi. Nah, maka sesungguhnya kembali kepada fitrah di sini sesungguhnya adalah mengembalikan potensi-potensi positif di dalam diri kita, karena sesungguhnya fitrah kita ini adalah fitrah untuk berbuat baik. Fitrah kita untuk berkata jujur, fitrah kita untuk tidak berbohong, fitrah kita untuk bersedekah, beribadah, dan itu sungguhnya fitrah kita. Maka kita pergi ke Mekah, kita tawaf, kita minta ampun kepada Allah, berdoa di Arafah dan segala macamnya, dan kita kembali lebih baik. Itulah dia menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini haji yang albirru, orangnya menjadi lebih baik lagi. Dan kenapa kita di Arafah itu? Supaya kita menjadi orang yang lebih arif. Nah, Arafah arif, maka orang yang sudah haji sudah merenung dan dia balik seharusnya menjadi lebih arif lagi, dan hal-hal potensi positif yang ada dirinya dia keluarkan dan dia tidak mau mengulang hal-hal yang negatif. Iya, nah, saya ini kalau yang kita harapkan. Soal ini saya lihat Dr. Erizal ini katam. Insyaallah. Karena memang disertasinya tentang haji. Iya. Jadi berapa tahun cerita haji terus, saya kira memang layak Bang Haji Erizal ini betul-betul khatam bidang haji, dan memang harus banyak berguru dengan abang tentang haji ini. Tapi buku kedua ini sebetulnya mengangkat terkait dengan ujaran kebencian. Nah, jadi Yang sekarang lagi marak-maraknya. Ya, ujaran kebencian ini kadang-kadang hilang, tapi tidak hilang betul. Tapi yang sering muncul itu pada saat ya katakan mau pilkada, mau pilpres, ada peristiwa politik, ini muncul. Maka ini kemarin diangkat dalam sebuah skripsi dan ini ditulis anak saya sebetulnya. Dan itu kita sempurnakan lagi. Nah, jadilah dia Al-Hujurat ayat 11 itu kita lihat dalam tafsir Liahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kita melihat bagaimana sesungguhnya ujaran kebencian itu dari sudut pandang agama, ternyata itu memang sangat dilarang sekali ujaran-ujaran kebencian itu, baik dalam bentuk pembicaraan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk hal-hal lain yang membuat orang menjadi tidak enak. Karena ujaran kebencian ini bisa mendekati fitnah ya. Bisa jadi, apalagi kalau itu mengada-ada sesuatu yang memang orang tidak melakukan, tapi bisa jadi dibuat-buat untuk menjatuhkan orang tersebut. Jadi kalau buku abang ini terbit sebelum 9 Desember nih mantap bang. Siap. Karena 9 Desember ini pilkada. Iya. Tapi sebelum terbit, apa yang abang bisa nasihatkan tentang ujian kebencian itu kepada ya YouTuber kita atau yang bukan YouTuber yang mendengar suara Hardy podcast ini? Ya, pertama agama mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Nah, kita juga sudah diajarkan sesungguhnya dalam ibadah kita, bukan hanya puasa Ramadan tapi ibadah puasa di sunat sekalipun, kita diajarkan untuk menahan, untuk menggenggam dari mengatakan sesuatu. Nah, sekarang perkataan itu bukan hanya dalam bentuk mulut tapi juga dalam bentuk tangan, tulisan di media sosial, tulisan di handphone dan segala macamnya. Maka kembali ke konsep yang tadi, kalau memang itu rasanya tidak positif, nggak usahlah kita anukan kepada yang lain. Karena menyebarkan info-info yang tidak bagus, apalagi ujaran kebencian dan membuat orang benci, itu sama dengan kita ibarat kita berjalan dari satu tempat, katakan dari lapangan ke sudut lapangan yang lain, dan sambil jalan kita tebarkan itu yang namanya kapas. Kita tebarkan kapas itu, kemudian kita balik lagi untuk mengutip kapas itu tak akan dapat lagi, karena kapas itu sudah berterbangan. Informasi juga seperti itu. Apabila informasi yang negatif ini kita sebarkan, kita masukkan ke grup-grup WhatsApp, barangkali ke Facebook, orang membacanya, mungkin ada yang menangkapnya dan mereka itu orang berpendidikan, tidak langsung men-share, dia akan cerna dulu. Tapi orang-orang awam bisa jadi dia belum baca, dia sudah share.
maka kita ikut menjadi bagian dari yang berdosa mengusir sesuatu yang tidak baik. Jadi kita ingatkan supaya lebih tabayun. Lebih tabayun, inilah yang diajarkan dalam agama kita. Mudah-mudahan didengar oleh para peserta pilkada dan para pendukung pilkada. Iya. Buku apa lagi Bang? Ini kan tadi sudah cetak dan 3 kali cetak. Yang kedua sudah mau cetak dan sedang diedit. Yang ketiga? Yang ketiga ini sebetulnya ini salah satu perjalanan hidup dan perjalanan karir yang sedang saya tulis, tapi dalam bentuk cerita-cerita pendek. Jadi dulu bagaimana saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ustadz saya, buya saya yang memotivasi orang tua saya untuk saya disekolahkan ke pesantren. Saya ceritakan bagaimana kronologisnya di situ dan akhirnya saya bisa masuk pesantren. Bagaimana susah payahnya mereka mengantarkan saya sampai ke pesantren dan bagaimana sekelumit kehidupan di pesantren itu. Kemudian bagaimana dulu pada saat orang tua saya meninggal, kemudian saya sudah tidak jelas lagi apakah saya ada uang lagi untuk kuliah atau tidak. Kemudian ternyata dengan motivasi guru saya juga kepada keluarga saya, akhirnya mereka berusaha mencari biaya untuk saya bisa kuliah dan akhirnya saya kuliah dan bisalah seperti sekarang ini. Motivasi seperti itu yang sedang saya tulis. Dan ini nanti rencana saya dirangkum dalam sebuah cerita pendek dan itu jadi sebuah buku untuk mudah-mudahan bisa jadi iktibar. Jadi ada ringkasan perjalanan hidup yang dapat insya Allah memberikan motivasi bagi generasi-generasi sekarang. Betul. Buku 1, buku 2, buku 3. Buku tabungan Abang bagaimana? Nah, tabungan ini ada tabungan amal ya. Tabungan amal. Dan saya kira kalau untuk tabungan amal ini di Anambas adalah tempat yang paling enak. Kenapa demikian? Karena Anambas itu menjelang masuk waktu subuh itu bersahut-sahutan orang memutar kaset ngaji. Bersahut-sahutan nanti ada tarhimnya, bersahut-sahutan nanti ada suara azan dan bersahut-sahutan nanti orang membaca ayat suci Al-Qur'an. Dan di situ pemandangan sunsetnya luar biasa. Kemudian saya juga dapat amanah di sana itu kepala kemenat sebagai Ketua Harian Masjid Agung Anambas. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang luar biasa yang juga kita bisa ciptakan di sana dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Patutlah saya jumpa Abang ini sekarang tambah muda. Karena memang melihat alam yang betul-betul sempurna. Iya. Yang insya Allah dari sana kita kembali bersyukur dan terus bersyukur. Ya, semua mungkin punya rencana, orang tertentu mungkin punya rencana dengan kita, tetapi Allah punya rencana yang lebih baik dan saya yakin itu. Saya lihat warna wajah kebahagiaan terus nampak. Amin. Dan tidak ada persoalan untuk berada di mana saja. Siap. Cuman ada satu persoalan saya di sini Bang. Karena kalau cakap jangan tak cakap ini tidak bisa berpanjang-panjang. Tapi cerita Anambas sebenarnya tidak akan habis-habisnya. Oleh karena itu saya berterima kasih dan sekali lagi kedatangan Abang adalah kebahagiaan buat saya dan insya Allah suatu saat saya juga akan berada di Anambas bersama-sama untuk melihat keagungan Allah yang ada di situ. Siap, terima kasih banyak Datuk. Dan Anambas insya Allah banyak ikannya. Sekarang lagi musim durian juga banyak duriannya. Dan mudah-mudahan suatu saat Datuk ke sana kita akan siapkan asam pedas kesukaan Datuk. Terima kasih Bang Erizal dan terima kasih sekali lagi. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.